ditentukan dari mana menentukan harga? Kualitas. Kualitas bisa dari menghitung harga pokok penjualan. Kemudian tempatnya, kalau misalnya berbenturan. Nah, online di sini salah satu strategi. Kemudian di sini promosinya atau marketing nih sini ya namanya. Mau dipromosikan ke mana? Media sosial. Kalau online itu ke media. Punya IG nggak? Punya. Punya Facebook? Punya. Punya apa lagi? Minimal punya WhatsApp. Punya kalian semua? Punya. Nah, kalau misalnya berjualan online itu seperti apa lewat sosial media kayak gitu? Memposting, terus Memposting dengan menggunakan Caption yang sangat bagus. caption yang menarik. Jadi itu ya harus ditentukan dulu. Sampai sini paham nggak? Salah, paham. Nah, di sini ada contoh. Ketika penentuan target penjualan usaha. Coba dibaca dulu ya. Yang pertama menentukan ya dibagi 50.000 yaitu 60 unit. Target penjualan rupiah untuk keuntungan sebesar 3 juta rupiah adalah sebanyak 60 unit. Itu. Kemudian di sini. Nah, pilihan cara berjualan. Yang pertama ada titik jual yang sering kalian temui yang mana? Contohnya? Nih, contoh basah. Betul nggak? Risol yang kayak gitu, itu dititipkan ke tempat-tempat atau ke kios-kios. Karena mereka itu tidak punya tempat untuk usahanya, melainkan hanya untuk memproduksi. Paham ya? Coba siapa lagi yang punya pengalaman kayak gitu yang pertama? Ada orang tuanya yang jualan di sini? Ada. Ada jualan apa? makanan basah. Kue basah kayak gitu. Dititipkan ke warung. Setiap hari produksinya? Setiap hari. Nah, sama halnya dengan tipe-tipe cara berjualan. Kemudian kedua ada berkeliling. Nah, di sini mah cara berjualan dengan cara mendatangi konsumen secara langsung. Caranya dengan menggunakan sales misalnya ya, kemudian tenaga kerja keliling atau pemilik usaha menawarkan secara door to door dari pintu ke pintu. Nah, sebetulnya berarti kalau untuk mensiasati keuntungan yang didapat metode yang ini harus gimana? Promosinya harus gencaran. Kumaha carana? Mulai dan dekat dengan segmen yang dituju. Paham nggak maksudnya? Paham. Apa? Kayak ngomong roda di depan. Nah, itu kan itu adalah usaha online berdasarkan tempat. Kemudian di sini kalau usaha online itu lokasinya dekat dengan tempat produksi. Kamu di rumah memproduksi barang. Kamu jualan di situ dari pagi sampai malam 24 jam buka laptop jualan itu jadinya. Pekerjaan terlihat, pekerjaan yang lain juga bisa diatasi atau diselesaikannya. Kemudian di sini strategi pemasaran untuk meningkatkan keunggulan pada promosi. Kalau usaha offline memberikan brosur tepat sasaran. Tahu brosur kan? Tahu. Pernah baca brosur? Pernah. Baca brosur apa? Usaha orang tua kalian yang masih offline itu kalian dijual secara Online. gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nah, Bu. Apa? Jadi bukan di daerah saya banyak pembuatan gula merah. Oh ya cukuran. Bagaimana cara pemasarannya yang tepat untuk pemasarannya? Nah, untuk daerah yang menghasilkan gula merah yang lumayan banyak ya kan? Gimana? Coba ada yang tahu nggak? Cara penjualannya seperti apa? Menurut saya penjualan gula merah saat ini adalah dengan penjualan online saja, Bu, karena lebih praktis dan daripada harus berkeliling karena persaingannya lebih banyak juga ya. Kalau gula merah itu di pasar-pasar tuh banyak. Tapi kalau misalnya itu kan sayang juga kalau tidak dibuat tapi tidak terjual, itu kan sayang tenaga dan waktu juga ya, apalagi modal. Coba kalau menurut yang lain gimana? Untuk penjualan gula merah dari daerah Gugum tuh dari Walahir, Kurai, yang tepat itu seperti apa coba? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab lagi nggak? Gak apa-apa, salah juga. Coba bandingkan dulu sebelum jawab itu bandingkan dulu. Cocoknya yang offline atau yang online. Tidak semua itu bisa dijual online atau juga
Pilih yang mana? Lebih cocok offline. Kenapa offline? Karena bisa melihat secara langsung kualitas Kalau makanan berarti lebih ke offline. Karena apa? Waktu pengiriman offline juga takutnya dia lama bisa merusak bentuknya atau misalnya rasanya jadi berubah karena terlalu lama. Jadi kalau misalnya daerahnya, tapi lihat dulu nih daerah bumbunya jauh enggak? Jauh. Kalau online bisa. Kalau offline untuk wilayah itu penjualannya, kalau online untuk mencakup wilayah yang lebih Luas. Itu ya, paham Bu? Salah Bu. Insyaallah Bu. Nah, sebelum masuk ke tugas kelompok, silakan kalau ada pertanyaan dulu sambil Ibu membagikan lembar kerjanya. So, boleh bertanya dulu. Ini lembar kerja dulu. Ke belakang satu nih. Saya ini artikelnya nanti dibagikan. Ke belakang satu. Di sini ada 2 artikel, jadi satu kelompok 2 artikel. Gambar apa? Bakso. Lapar nggak? lapar. Kalau soal makanan mah. Cimol. Bakso lah. Bakso, tahu bakso. Mana nih? Lembar kelima kan? Baik. 3 game. Nah, di sini lihat ya. Ibu dijelasin dulu. Ibu jelasin dulu. Apa yang harus kalian lakukan? Sudah di meja masing-masing di kelompoknya artikel sama tugasnya? Sudah. Silakan sambil dilihat. Di situ ada 2 jenis artikel. Yang pertama penjual bakso. Enaknya hujan-hujan. Siang-siang minumnya nutrisari. Terus yang kedua di sini ada tahu bakso. Ini mah di daerah Jawa. Di situ jangan lupa dicantumkan nama kalian masing-masing di sini. Waktu pengerjaannya 30 menit. Gitu ya. Jadi ada perwakilan 2 kelompok perwakilan untuk memaparkan hasil pekerjaannya. Silahkan dikerjakan. Kalau tidak ada pertanyaan. Kita diskusi. Ini tuh tahu. Iya. Tahu tahu yang diisi dengan adonan daging. Pepes surabi. Bu, berarti isinya di sini Bu. Ya, boleh langsung diisi di lembar kerjanya. Langsung isi. Ada apa nama? Jangan fokus ke gambar baksonya ya. Sabar, ini sama. Full pengen sudah. Gimana kelompok ini? Habis ini nama kelompoknya. Tahan dulu langsungnya ya. Dua-duanya.
teman-teman saya, Ridwan, di pinggir saya ada Rani Herawati, dan di depan saya Risa, di belakang saya Lucy. Saat ini saya akan mempresentasikan dari hasil kelompok 4 nomor 1. Dari artikel tersebut, apa saja keunggulan produk yang dijual? Jawabannya nomor 1, praktis, enak, harganya terjangkau, dan aromanya yang sangat menarik kalau di offline. Kalau di online, gambarnya sangat menarik dan terngiang-ngiang. Apa itu terngiang-ngiang? Berdua, apakah dengan pemasaran online ataupun pemasaran secara berkeliling memiliki strategi yang khusus? Strategi berkeliling menarik pelanggan. Kalau strategi online, penyampingan yang menarik. Nomor 3, menurut pendapat kalian, apakah strategi penjualan yang diminati saat ini? Kalau menurut saya, kalau di zaman sekarang lebih ke online, karena di zaman sekarang hampir semua orang udah mengenal medsos. Nomor 4, dari artikel tersebut bisa kalian bedakan mengenai pemasaran secara online dan pemasaran secara berkeliling. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua pemasaran tersebut? Kelebihan dari offline, menurut saya 1, kepercayaan tinggi. 2, pelayanan konsumen lebih mudah. 3, tidak Ini juga namanya di depan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlinda dari kelompok 1. Di sini saya telah mengatakan Siti Amelia, Wakil Ajida, SDSN, Karida, dan juga Anda. Di sini kami akan mengungkapkan tanggapan kami mengenai artikel yang dibagikan oleh Jadi. Yang pertama, dari artikel produk yang dijual dari artikel tersebut adalah selain produk yang dapat menarik konsumen, tetapi menjadi penghasilan yang cukup banyak karena produk yang dijual banyak diminati. Yang kedua, apakah dengan pemasaran online atau pemasaran secara berkeliling memiliki strategi khusus? Tentu saja memiliki strategi khusus. Misalnya online, memasarkan produk yang dijualkan dengan keyakinan pemasaran produk yang menarik. Sedangkan offline dengan cara tempat pemasaran dan juga pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan. Yang ketiga, menurut pendapat kalian, apakah strategi penjualan yang diminati saat ini? Yaitu media online. 4, dari artikel tersebut bisakah kalian membedakan mengenai pemasaran secara online dan pemasaran secara berkeliling? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua pemasaran tersebut? Kelebihan dari penjualan yang secara offline, kepercayaan diri, pelayanan konsumen lebih mudah, sistem pembayaran lebih aman, tidak repot melakukan pengiriman, dan persaingan tidak terlalu banyak. Sedangkan jualan online, jangkauan pasar terbatas, memerlukan tempat fisik, memerlukan karyawan yang banyak, modal lebih besar, waktu penjualan terbatas, seperti terbatas dan sulit melakukan pencapaian menang. Sedangkan kelebihan jualan online mudah dijalankan, jangkauan pasar lebih luas, modal yang diperlukan lebih besar, tidak memerlukan tempat, memerlukan karyawan yang lebih sedikit, waktunya lebih fleksibel. Sedangkan kekurangan dari online, persaingan ketat, kredibilitas diragukan, dan juga konektivitas internet. Sekian dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok Winda. Ada pertanyaan enggak? Jadi isinya hampir sama berarti ya, tentang penjualan online dan offline. Baik, Ibu akan bahas nih apa sih itu bisa membedakan kalau saat ini itu yang digemari itu pemasaran secara apa? online. Kalian juga sudah bisa menyebutkan apa sih kelebihan dan kekurangannya. Nah di sini kita bahas dulu ya strategi pemasaran. Setiap pemasaran ini pasti memiliki strategi tersendiri, baik secara berkeliling, menerima pesanan, titip jual maupun secara online. Namun
Saat ini orang-orang lebih tertarik dengan pemasaran online karena mempertimbangkan beberapa hal yang salah satunya adalah modal yang terbatas. Betul kan, modal kita terbatas? Apalagi saat pandemi kemarin-kemarin nih, 2 tahun ke belakang, itu semua pengusaha itu mengalami penurunan, sehingga modalnya itu habis untuk digunakan kebutuhan sehari-hari. Nah, berarti kita sebagai generasi muda, ya, terutama kalian yang sebentar lagi akan lulus dari sekolah, kalau misalnya bekerja itu susah, kenapa tidak berwirausaha? Ya kan? Ya. Kemudian di sini dari hasil diskusi ini bisa sebetulnya udah siapkan nih ya, kelebihan dan kekurangan pemasaran online dan offline. Cuma ibu ingin tahu dulu nih pengalaman kalian itu mengenai offline dan online itu seperti apa. Makanya ibu cari contohnya itu 2 artikel, jualan bakso dan tahu goreng, karena itu yang sering kalian jumpai dan sering kalian makan, ya kan? Ya. Ada yang nggak suka bakso? Banyak. Yang nggak suka? Banyak. Banyak. Yang suka? Banyak. Banyak. Kalau tahu goreng mah jarang ya. Di kita itu kalau paling ada batagor, ya kan? Itu pun harus online kalian kalau pengen tahu ini, karena dari Jawa itu yang dari artikel Paling tarik. paling tarik. Tahu Goreng. goreng. Nah, di sini kita bahas dulu ya. Kelebihan dan kekurangan pemasaran online yang kalian kerjakan tadi melalui artikel bisa disimpulkan. Pelajaran hari ini itu bisa didapat. Yang pertama tadi strategi pemasaran, ada yang dititip, ada yang dikelilingkan, ada juga yang online. Hanya menerima. Gimana tuh kalau misalnya modalnya sedikit? Jadilah reseller. Nah, reseller tuh ngambil barang dari orang lain kemudian kamu menjual kembali, ya gitu gitu. Ya. Iya, modalnya apa? HP, kuota, terutama lagi adalah kejujuran atau kepercayaan dari si pemilik barang yang kamu jual. Jadi pengusaha itu harus jujur. Kemudian di sini yang kedua, pendapatan dari penjualan ini lebih tinggi karena targetnya sudah jelas. Kalau kamu jualan baju yang OOTD sekarang itu apa? Udah nggak musim ya, fashion week kayak gitu. Nah di sini lihat, misalnya karena usia belia saat ini kalian tuh usia remaja, suka nggak beli baju-baju yang musim sekarang? Suka. Jualannya online aja, kamu beli misalnya jumlahnya kodian, dengan harga yang mirip kamu jual dengan 2 kali lipatnya. Nah itu lebih murah lagi. Kemudian cakupan wilayah penjualannya luas, iya gitu? Iya. Kenapa? Karena bisa tersebar di seluruh. Kamu duduk di sini bisa menjual kamu ke Jakarta, ya kan? Ya. Nice, sudah tuh. Nah, kalau misalnya kamu di sini jualan ke luar negeri bisa nggak? Bisa. Karena online. Kemudian di sini kalau online itu pakai, ini bukan endorse juga ya. Kalau online pakai media WA, terus apa lagi? IG. Facebook, Shopee, ada punya akun TikTok semua? Punya. Daripada akun TikToknya digunakan dengan hal yang tidak baik. Pargoy. Akun TikTok kan? Nah, jualan aja. Pernah lihat TikTok Shop? Pernah lihat? Iya kakak dibeli semua nih ya, digantungin ya. Itu kan di rumah mereka, bukan di pabrik. Dari rumah, bahkan dari kamar yang ukurannya sepetak itu mereka membuka online shop. Ayah lain beningnya. Nah itu harganya lebih miring dibandingkan toko. Kenapa harga jualan online lebih? Jadi bisa sambil, makanya itu disebut tipe ya, sambil mengerjakan yang lain. Kenapa jadi sambar? Gak apa Udah capek banget. sambal sama ribet kan enak ya. Nah di sini kamu bisa kerja yang lain, jualan sambil. Rebahan. Ada yang sudah jualan online kan di sini? Ada yang pernah? Nah, jualan pulsa? Pernah. Tapi dianjurkan sambil bangkrut.
Kendalanya adalah ketika mengantarkan barang. Terus apa lagi? Sinyal. Nih, rumahnya yang pelosok Gunung. Abdul gunung tuh. Pelosok kayaknya yang jauh dari jangkauan, deket Salapangit gitunya, itu mah pasti susah. Pemerintah Subhan Bu. Nah, itu mah kalau mau jualan harus sinyalnya nyari-nyari dulu kemana gitu ya. Dia nalawang pantau. Jadi langsung di deal. Kalau misalnya ada ketidakenakan dalam produk, itu bisa komplain di situ juga. Tapi gimana caranya kalau menghadapi konsumen yang rewel? Tiga cara. Gimana kalau misalnya menghadapi pelanggan? Itu kan ada di bab pelayanan prima, nanti masih jauh di sini. Sabar we ya. Kemudian di sini karena gini, konsumen adalah Raja. prinsipnya itu seperti itu, mau pelayannya mau pembelinya itu baik ataupun rewel ya. Asal ulah gitu. Nah, kemudian di sini sistem pembayarnya lebih aman. Mau digesek pakai ATM, mau cash, itu lebih mudah. Kemudian tidak repot melakukan pengiriman, iya kan? Ya. Langsung dibawa oleh siapa? Oleh pembeli. Nah, jadi Bu meset baju nih, misalnya gitu ya, langsung dibungkus dan dicobain bungkus, terus langsung dipakai. Contoh pengalaman sebagai penjualan offline adalah Ilpi ya. Ilpi pernah kerja kan? Pernah. Jual apa Ilpi dulu teh? Sepatu. Ikuti jualan sepatu. Kumaha cara melayani pelanggan? Dengan ramah. Dengan ramah, meskipun gedung mau ya hati ya. Pengen Pengen nomor ini ternyata modelnya pengen ganti. Itu wayahnya nggak bisa kamu tuh judes di depan pelanggannya nggak bisa. Nanti kena dampaknya apa? Payu. Nggak laku ya. Kemudian di sini ada kekurangan dari offline. Jangkauan pasarnya terbatas. Coba aja lihat nih tukang cilok di depan. Kalau udah makan di situ ya di situ. Jangkauannya di mana ya di sini aja. Ya satu sekolah aja kan? Ya. Kemudian memerlukan tempat. Masa cilok udah di kieu pancinanya? Enggak kan? Ada yang pakai sepeda, ada yang pakai roda, mobil. Jualan cilok pakai mobil gaya tadi. Aina maksa naik mobil. Nah, sebelum menutup pembelajaran di sini Ibu akan setiap pembelajaran hari ini jangan lupa TTS minggu depan. Setelah TTS baru praktek kalian membuat link ya. Nah gitu, Ibu rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat itu bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan yang tidak selesai boleh diselesaikan di rumah. Minggu depan